Ya, selamat sore teman-teman, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, apa kabar semuanya? Shalom. Baik, Baik-baik. Shalom, apa kabar? puji Oke. Tuhan. Ya, sore hari ini kita akan bahas satu tema yang menarik, yaitu kita akan membahas tentang tema kerajaan Allah atau yang kita kenal dengan The Kingdom of God. Hari ini saya akan membawakan dalam bentuk mini seminar teman-teman, jadi tidak terlalu tegang. Nanti kalau kita ada diskusi singkat juga enggak apa-apa. Dan sebelum itu saya akan bagi nanti dalam beberapa sesi sedikit. Kurang lebih nanti 20-30 menit pertama saya akan menyampaikan materi. Lalu 5-10 menit selanjutnya bila teman-teman ada yang mau bertanya bisa dipersilakan. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas tentang tema kerajaan Allah ini, mari kita bersama-sama berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan sore hari ini di mana kami akan berdiskusi, kami akan membahas tentang firman-Mu mengenai kerajaan Allah. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa lebih mengerti melalui perenungan firman Tuhan hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati, urapi beliau agar firman Tuhan yang akan kami renungkan, akan kami diskusikan hari ini bisa memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan, ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bentar, saya akan share screen. Oke. Nah, teman-teman, bisa dengar suara saya kan? Halo? Bisa. Oke. Ya. Bisa. Jadi, Bisa. sore hari ini Boleh. kita akan membahas tentang The Kingdom of God atau kerajaan Allah. Sebenarnya Kingdom of God atau kerajaan Allah ini kalau kita bicara mengenai konsep itu sudah ada sejak dalam perjanjian lama, teman-teman. Tapi dalam perjanjian lama itu tidak disebutkan secara jelas tentang konsep kerajaan Allah tersebut. Kalau teman-teman perhatikan dalam Yesaya 6 ayat 5, saya akan bacakan. Yesaya 6 ayat 5, lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, kita bisa lihat di sini ada kata Sang Raja. Ini menggambarkan sedikit tentang konsep kerajaan Allah dalam perjanjian lama. Lalu dalam 1 Samuel 12 ayat 12, saya akan bacakan. Tetapi jika kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Amon, mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Nah, di sini bisa kita lihat kalau pemerintahan Allah itu sangat ditekankan dalam perjanjian lama, dan dalam perjanjian baru kita kenal dengan konsep kerajaan Allah. Dalam perjanjian lama itu lebih menggunakan istilah raja untuk menggambarkan suatu pemerintahan yang berasalkan dari Allah. Yang pemerintahan tersebut meliputi dua aspek yang cukup besar, yaitu aspek seluruh alam semesta. Kita bisa lihat dari Yesaya 37 ayat 16 hingga dan Mazmur 47 ayat 2. Dan aspek kedua yaitu pemerintahan Allah terhadap bangsa Israel sebagai umat Allah. Itu kita bisa lihat dalam Ulangan 17 ayat 14 sampai 20. Begitu. Lalu beberapa teolog ada yang mendefinisikan tentang kerajaan Allah. Dalam buku The Conflict Holiness and the Politics in the Teaching of Jesus, karangan Markus Borg, itu mengungkapkan bahwa kerajaan Allah itu adalah pemahaman spiritualitas.
tentang pengajaran Yesus sendiri. Yang ditekankan adalah kehidupan spiritualitas yang diajarkan oleh Yesus dalam setiap pengajarannya. Dalam pemahaman para imam Kristen Ibrani, konsep kerajaan Allah itu merupakan bagaimana Tuhan yang kekal itu hidup, yang telah mengungkapkan dirinya kepada manusia dan memiliki tujuan untuk umat manusia. Ada teolog juga yang mengatakan bahwa kerajaan Allah itu sangat terkait dengan kekuatan dari Allah yang masuk ke dalam tubuh dan jiwa manusia. Itu dikatakan oleh Adolf van Hart. Dan selanjutnya ada teolog yang bernama C.H. Dodd. Dia mengungkapkan bahwa kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang mutlak dalam diri dan pengajaran Yesus. Albert Schweitzer, dia menjelaskan kondisi kerajaan Allah itu merupakan kondisi masa akan datang atau apokaliptik yang diperlihatkan Yesus dalam kehidupan spiritualnya. Lalu menurut teman-teman, kira-kira apa sih itu kerajaan Allah? Kalau dilihat dari pemahaman teman-teman sendiri. Ada yang mau sharing? Belum? Halo? Apakah ada yang mau men-sharingkan pemahamannya tentang kerajaan Allah? Ya, bila tidak ada, kalau menurut saya secara pribadi, kerajaan Allah itu merupakan kondisi bagaimana Allah itu memerintah dunia ini secara total, sehingga kehendaknya itu nyata di dalam dunia. Itu menurut saya secara pribadi. Lalu kita masuk bagian selanjutnya, sebenarnya di mana sih kerajaan Allah itu? Bila kita baca dalam Lukas 17 ayat 21, mungkin seseorang bisa bacakan untuk kita. Halo? Ditunjuk aja kayaknya ya. Dari sana. Kurang ajar. Lukas 17 ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, di sini kita bisa jelas melihat kalau kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah kondisi pada saat sekarang ini. Kerajaan Allah yang tidak terbatas oleh tempat. Dan kerajaan Allah itu muncul nyata dalam setiap diri kita di mana kita berada. Dan menyatakan bahwa Allah itu berdaulat atas segala hidup kita. Ayat ini lebih menekankan bila kerajaan Allah itu seharusnya terlihat jelas bahwa pemerintahan Allah itu nyata kepada setiap ciptaannya, termasuk nyata dalam kehidupan manusia. Allah yang Tritunggal itu berkuasa atas diri kita. Lalu, siapa sih yang dapat mengerti tentang kerajaan Allah ini? Bila mengacu pada Matius 3 ayat 3 dan 4 ayat 17, kerajaan Allah ini akan dimengerti oleh setiap mereka yang mengalami pertobatan di dalam Kristus. Dan yang kedua, kerajaan Allah itu akan dimengerti oleh setiap mereka yang sudah dilahirkan kembali. Kita bisa lihat dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga. Ini memiliki pengertian bahwa mereka yang menyadari akan pemerintahan Allah atas dunia ini adalah mereka yang sudah diperbaharui dengan baptisan kudus oleh Roh Kudus. Jadi, tidak semua orang dapat mengerti tentang kerajaan Allah. Yesus juga mengungkapkannya dalam Matius 13 tentang perumpamaan seorang penabur. Di ayat 11 itu dikatakan bahwa kepadamu diberi karunia untuk mengetahui segala rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka yang lain tidak. Jadi di sini jelas bahwa konsep tentang kerajaan Allah, di mana Allah yang berdaulat itu akan dimengerti oleh setiap kita yang telah mengalami pertobatan di dalam Kristus dan telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan telah dilahirkan kembali melalui baptisan oleh Roh Kudus. Dan pembahasan berikutnya, lalu
bagaimana kita bisa mengerti tentang kerajaan Allah. Di sini Yesus mengabarkan tentang kerajaan Allah itu melalui setiap pengajarannya. Setiap pengajaran yang diucapkan oleh Yesus juga banyak mengandung tentang pembahasan mengenai kerajaan Allah. Salah satu contohnya adalah khotbah di bukit. Kita bisa lihat kalau khotbah di bukit yang kita bisa baca dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12. Di sana ada ucapan bahagia. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah mereka yang berduka cita. Berbahagialah mereka yang lemah lembut. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Berbahagialah mereka yang murah hatinya. Berbahagialah mereka yang suci hatinya. Berbahagialah mereka yang membawa damai. Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Di dalam 8 ucapan bahagia ini ada 2 bagian yang secara langsung berkaitan tentang kerajaan Allah. Bagian yang pertama yaitu berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin di sini bukan berarti tidak memiliki apa-apa atau tidak bisa makan sama sekali, tidak bisa minum. Tetapi miskin di sini lebih mengarah kepada artian miskin secara rohani, miskin secara rohani di hadapan Allah, yang menunjukkan bahwa kita itu seharusnya memiliki suatu pertobatan kepada Allah. Karena dialah yang seharusnya berkuasa atas kehidupan kita. Dan bagian selanjutnya yang sangat terkait dengan kerajaan Allah atau kerajaan surga terdapat dalam ucapan bahagia yang terakhir. Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Di sini ayatnya kita bisa lihat, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kata dianiaya ini menunjukkan suatu keadaan yang tidak dapat terduga oleh siapapun. Dan penganiayaan itu disebabkan oleh Kristus sendiri. Jadi bagian yang terakhir dari ucapan bahagia ini juga masih ada sangkutannya dengan bagian yang pertama tadi, yaitu miskin di hadapan Allah, yang membahas secara keseluruhan bagaimana cara kita untuk bisa melibatkan Allah yang memerintah dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana keterlibatan Allah yang ada dalam hidup kita dan bagaimana kita mengikut Allah tersebut, yang digambarkan dengan kata miskin dan dianiaya di sini. Dan bagaimana kita bisa mengerti tentang kerajaan Allah, Yesus juga menggunakan perumpamaan untuk mengabarkan bagaimana kita bisa mengerti tentang kerajaan Allah. Di dalam Matius 13 di sana dengan jelas sekali banyak perumpamaan yang digunakan oleh Yesus untuk kita bisa mengerti tentang kerajaan Allah. Yang pertama adalah perumpamaan tentang penabur. Kalau kita baca di sini, perumpamaan tentang penabur ini ingin menggambarkan respon yang berbeda-beda tentang pengabaran kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus sudah mengabarkan mengenai kerajaan Allah dan respon setiap orang itu berbeda-beda, sama seperti seorang penabur yang menaburkan itu. Lalu di ayat yang ke-24 itu dikatakan ada perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Di sini berbicara tentang suatu benih yang baik dan benih yang tidak baik, yang tumbuh secara bersama-sama. Kerajaan Allah juga begitu. Kerajaan Allah tumbuh juga di antara sesuatu yang tidak baik, yang dapat kita pahami sebagai bagaimana Allah itu tetap berdaulat meskipun di kondisi yang kurang baik sekalipun. Firman atau pemahaman tentang kerajaan Allah itu bisa tumbuh di kondisi yang kurang baik juga. Lalu ada perumpamaan tentang biji sesawi di ayat yang ke-31. Di sana dikatakan bahwa kerajaan Allah itu dapat kita tarik makna rohaninya
yaitu muncul dari hal-hal yang kecil-kecil, bahkan dari iman yang kita miliki. Meskipun kita memiliki iman yang kecil, tetapi ketika kita sudah mengalami pertobatan dan dilahirkan kembali, pemahaman tentang kerajaan Allah itu bisa tumbuh dalam hidup kita, dan kita bisa terus memiliki hati yang bersandar akan pemerintahan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu yang selanjutnya ada perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Kita bisa lihat di ayat yang ke-44. Di sini berbicara tentang seseorang yang membeli ladang yang berisi harta yang terpendam dan segala harta yang dimilikinya untuk membeli tanah itu, sehingga bisa mendapatkan harta tersebut. Ini juga berbicara tentang bagaimana kita seharusnya untuk bisa mengerti tentang kerajaan Allah, kita juga mirip dengan orang tersebut yang menjual hartanya untuk bisa mendapatkan harta yang terpendam tersebut. Dalam hal ini, harta yang terpendam itu merupakan kerajaan Allah itu. Dan di ayat yang ke-47, di sana terdapat perumpamaan tentang pukat, yaitu kerajaan Allah yang diberitakan kepada orang banyak, tetapi hanya orang-orang yang dipilih yang akan mengerti tentang kerajaan Allah. Sama seperti seorang nelayan yang mengait ikan sangat banyak, tetapi para nelayan itu akan memilih ikan yang baik dan ikan yang buruk yang akan mereka olah atau mereka proses. Di luar dari Matius 13, di sana juga terdapat beberapa bagian penting dalam Injil Matius ini yang menceritakan tentang perumpamaan, yang menceritakan tentang kerajaan Allah. Salah satu contohnya ada di Matius 20. Di sana juga mengungkapkan pemahaman tentang kerajaan Allah yang digambarkan oleh Yesus melalui perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Kita bisa lihat di ayat yang pertama di pasal yang ke-20. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ini berbicara mengenai bagaimana pemilik kebun anggur itu melambangkan kedaulatan Allah atas kebun anggurnya tersebut, dan dia akan mencari orang-orang untuk bisa menggarap kebun anggurnya. Allah sebagai pemilik kebun anggur tersebut itu sama seperti Allah sebagai raja yang memerintah atas kerajaan Allah itu. Lalu ada perumpamaan tentang perjamuan kawin di Matius 22. Perumpamaan tentang perjamuan kawin di sini kita bisa lihat di ayat yang kedua. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ini melambangkan bahwa undangan untuk masuk dalam kerajaan Allah ini sudah ada, tetapi respon setiap orang yang menerima undangan tersebut itu berbeda-beda. Bahkan ada yang juga menolak mereka. Ada juga yang menolak untuk datang ke pesta perjamuan kawin itu. Dan di Matius 22 itu digambarkan dengan jelas mereka yang menolak tersebut. Dan perumpamaan yang terakhir yang menggambarkan tentang kerajaan Allah, di sana dikatakan di dalam ayat 25 di dalam Injil Matius ini. Di ayat yang pertama itu dikatakan bahwa pada waktu itu hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Tentu kita sudah sering mendengar akan perumpamaan tentang gadis-gadis bodoh dan gadis-gadis bijaksana ini. Tetapi kaitannya dengan kerajaan Allah merupakan suatu yang tidak jauh, teman-teman. Kedatangan kerajaan Allah itu sama seperti pesta yang dihadiri oleh gadis-gadis bodoh dan gadis-gadis bijaksana ini, pesta kawin tersebut, bahwa kerajaan Allah itu tidak ada satupun orang yang dapat mengetahui kapan datangnya. Lalu dari pemahaman yang saya jelaskan tersebut, kerajaan Allah itu dapat saya ringkas dalam beberapa bagian ini. Ada setidaknya 6
ciri dari kerajaan Allah, yaitu pertama dimulai dari pertobatan yang kita bisa lihat di Matius 3 ayat 3 dan 4 ayat 17. Jadi setiap mereka yang ingin memiliki pemahaman tentang kerajaan Allah, mereka yang dapat mengerti tentang kerajaan Allah, harus dimulai dengan suatu pertobatan dahulu dan dilanjutkan dengan kelahiran baru oleh Roh Kudus, sehingga pemahaman tentang kerajaan Allah atau konsep kerajaan Allah tersebut dapat dirasakan oleh mereka. Allah yang berdaulat atas diri mereka. Kita bisa lihat dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga. Lalu kerajaan Allah itu diberitakan kepada semua orang, seperti di Matius 5:1. Tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengertinya, seperti yang tadi saya jelaskan di Matius 13 ayat yang 11. Selanjutnya tentang kerajaan Allah itu merupakan kerajaan yang tumbuh juga bersama dengan kerajaan iblis, tapi mereka saling bertentangan. Seperti perumpamaan yang tercatat dalam Matius 13 ayat 24-30 tentang biji sesawi tadi. Sehingga bukan biji sesawi, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Jadi kerajaan Allah dan kerajaan iblis itu juga ada dan mereka saling bertentangan, tetapi mereka bisa ada di dalam dunia ini. Dan selanjutnya, untuk dapat hidup dalam kerajaan Allah, kita harus ada suatu pengorbanan yang kita bisa lihat dalam Matius 5 ayat yang ketiga tadi. Di sana dikatakan bahwa miskin di hadapan Allah, yaitu pengorbanan kita untuk bisa melakukan suatu pertobatan. Dan di Matius 13 ayat 44 di sana terdapat perumpamaan tentang harta karun dan mutiara. Harta karun dan mutiara di mana pemilik tanah tersebut menjual segala harta yang dia miliki untuk bisa mendapatkan harta karun dan mutiara tersebut yang merupakan kerajaan Allah itu. Dan selanjutnya kerajaan Allah itu juga melambangkan kedaulatan Allah secara penuh dalam kehidupan manusia, yang kita bisa lihat dalam Matius 20 ayat 1 tadi tentang perumpamaan tentang kebun anggur, di mana Tuhan itu memiliki kedaulatan penuh atas kebun anggurnya. Tuhan itu berkuasa atas kebun anggurnya dalam perumpamaan itu. Sama seperti Tuhan itu berkuasa sebagai raja atas kerajaan Allah. Dan yang terakhir, refleksi yang dapat kita tarik, kita harus mengalami pertobatan yang total untuk dapat benar-benar memahami tentang kerajaan Allah. Bertobat dan mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Dan yang kedua, refleksi yang dapat kita tarik yaitu untuk mengakui bahwa Allah itu sangat berdaulat atas seluruh hidup kita, termasuk seluruh ciptaannya dan bahkan atas hidup kita. Kita untuk dapat mengakui tersebut, kita bisa berdoa sebelum melakukan segala sesuatu, untuk memohon agar Allah itu memimpin dalam kehidupan kita, dalam setiap kita bertindak, karena Dia adalah Raja yang berdaulat atas seluruh ciptaannya, bahkan atas seluruh hidup kita. Dan untuk dapat mengakui kedaulatan Allah yang besar itu, kita tidak menentang perintah Allah yang diberikan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Kadang kita sudah diperingatkan oleh Roh Kudus, tetapi kita seringkali menolak, dan itu melambangkan suatu perlawanan bagaimana tentang kita bisa mengakui kedaulatan Allah itu. Jadi kalau kita melawan Roh Kudus, kita sama saja juga sedikit menyingkirkan pemahaman tentang kerajaan Allah ini, bahwa Allah itu yang berdaulat itu bergeser dengan kemauan kita.
Begitu materi yang saya bawakan, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Halo? Tidak ada. Atau dari Losudwida atau Cimeri ada yang mau menambahkan atau sedikit sharing pemahaman tentang kerajaan Allah? Nanti kalau Lisa yang ngomong dapat dia. Gitu ya Mas ya. Ya, Kita hari ini bukan mungkin bisa dijelaskan bagaimana dan supaya rekan-rekan bisa mengerti di dalam apa ya, kehidupan sehari-hari untuk bisa kan tadi dijelaskan untuk bisa memahami kerajaan Allah butuh pertobatan. di dalam kehidupan sehari-harinya gitu ya Mas ya. Ya, mungkin supaya bisa menolong teman-teman untuk memahami ketika praktek di dalam itu. Jadi pemahaman kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari mungkin secara reflektif bagi saya sendiri ya. Kerajaan Allah itu kita sama seperti mengakui bahwa Allah itu memiliki kedaulatan penuh atas kehidupan kita. Kita mengakui bahwa Allah itu merupakan raja yang memerintah, dan pemerintahan dari Allah itu juga berlaku dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Sama seperti ketika kita sebelum melakukan segala sesuatu, kita bisa memohon untuk Tuhan itu memimpin secara langsung dalam kehidupan kita. Sebelum kita bertindak, sebelum kita melangkah, atau sebelum kita mengambil keputusan. Jadi kita melangkah itu sesuai dengan perintah daripada Tuhan yang menjadi raja atas kehidupan kita. Dan ketika dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika kita beraktivitas, kita juga terkadang mendengarkan suara dari Roh Kudus untuk dapat melakukan perintah dari Allah tersebut. Jadi ketika kita mendengar suara dari Roh Kudus juga sama dengan kita menaati perintah dari Allah yang merupakan raja yang berdaulat tersebut, yang merupakan raja yang besar dan memiliki pengaruh yang hebat bagi dalam kehidupan kita. Begitu sih. Bagaimana rekan-rekan bisa mengerti? Nggak apa-apa kasih respon. Kalau mengerti tolong pakai respon jempol apa di ininya masing-masing supaya besok Daniel kita juga tahu. Oke, dia mengerti. Bagaimana dengan yang lain? Kalau memang nggak mengerti tanya, nggak apa-apa. Iya, tanya. Jadi kita sore hari ini bukan seperti khotbah begitu ya teman-teman. Kita belajar bersama. Kita belajar bersama juga. Mungkin ada bagian yang nggak dimengerti, boleh ditanyakan. Karena kan dari ampenan juga boleh tanya. Ini kalau bahasa saya itu mini seminar, sehingga kita juga belajar bersama gitu tentang kerajaan Allah. Kalau biasa-biasa, kalau minggu-minggu biasanya kan kita khotbah atau hanya pembicaranya aja yang berbicara. Kali ini kita bisa sama-sama belajar gitu. Ya, bagaimana rekan-rekan mengerti enggak konsep kerajaan Allah ini? Kalau Lose menangkap penjelasannya Daniel yang di bagian terakhir, sudah cukup bisa dimengerti. Bagaimana dengan rekan-rekan yang lain? Oke, Debbie, thank you untuk responnya. Terima kasih responnya. Saya mau tanya. Tadi Brian. juga. Kenapa Brian? Ini mungkin pertanyaannya
konyol, tapi ini memang pertanyaan saya. Jadi, kan ada istilah surga. Apakah surga itu sama dengan kerajaan Allah atau ada perbedaan sendiri atau bagaimana, Bu? Mungkin iya, surga dengan kerajaan Allah ya. Iya, ya mungkin secara tidak langsung sangat terkait, tetapi di pembahasan sore hari ini kita membahas bagaimana konsep kerajaan Allah itu ada dalam hidup kita, sehingga kita bisa merasakan akan pemerintahan dari Allah itu. Begitu. Terjawab enggak dia? Terjawab enggak? Kalau enggak apa-apa. Mungkin kasih kesempatan yang lain mungkin juga bisa berkomentar. sudah jelas saja. Bagaimana dengan yang lain? Jadi pada dasarnya yang namanya kerajaan Allah itu adalah dimanapun kita ada dalam situasi dan kondisi apapun, entah itu di dunia, entah itu di kekekalan, sepanjang kita menempatkan Allah itu yang berdaulat dan berkuasa, itu yang namanya kerajaan. Oke ya. Jadi dimanapun, makanya kalau tadi dijelaskan oleh Daniel, kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita. Apakah hari ini kerajaan Allah itu ada? Ada. Kalau kita menempatkan Allah itu sebagai yang terutama. Di dalam kita sekolah, di dalam kita bergaul, Allah itu yang jadi rajanya lah, istilahnya yang memerintah dari aturan-aturan yang kita kerjakan dalam keseharian kita itu adalah aturannya Allah. Kira-kira seperti itu. Bagaimana? Ada komentar rekan-rekan yang lain? Setelah meninggal nanti dibawa ke sana, setelah itu saat Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan kembali ke bumi ini, tinggal di sini. Itu sebenarnya kalau secara biblika. Tapi kalau nggak tahu DKT gimana, ini juga sulit ya. Untuk itu menyalahi doktrinnya gereja. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang masih belum dimengerti? Atau enggak ngerti belas? Soalnya diem ini antara dua. Antara jelas dan belas gitu ya. Belas dan belas. Udah lumayan ngerti sih, soalnya apa di sekolah aku tuh juga udah diajarin kayak gini. Jadi kerajaan surga itu kayak apa, yang berbahagialah itu kalau di sekolah aku tuh diajarin itu kayak standar moralitas kerajaan surga gitu. Jadi udah lumayan paham sama gambarannya. Iya, betul. Jadi sudah paham maksudnya tentang kerajaan Allah itu tentang prakteknya ke kehidupan sehari-hari. Kalau saya mau menambahkan ya, ini kalau surga itu berkaitan dengan kehidupan kita yang setelah dari dunia ini, tetapi kalau konsep tentang kerajaan Allah yaitu bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ini, kita menempatkan Kristus itu sebagai raja dalam kehidupan kita, dia yang menuntun setiap kehidupan kita. Nah, itu yang merupakan konsep kerajaan Allah yang nantinya dalam kehidupan di surga mungkin nanti Yose Duida bisa koreksi, standar yang telah kita lakukan di sini itu juga akan ada dalam kerajaan surga, dalam surga itu nanti gitu. Berarti kerajaan Allah itu bisa diomong adalah diri kita enggak? Kerajaan Allah adalah diri kita. Maksudnya gini,
Kan kamu ngomong apa? Kerajaan Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Lalu apa? Kerajaan Allah dan iblis Jadi kalau dalam maksudnya kalau dalam kehidupan sosial ya, bagaimana masyarakat tidak saling menjajah, saling menindas, tapi kasih dan adil. Gitu. Halo, Ana? Ya. Iya. Ya, gimana tadi pertanyaannya jadinya? Kerajaan Allah itu apakah kita gitu? Ya. Menanggapi pertanyaanmu, sebenarnya kerajaan Allah itu bagaimana wujud yang dinyatakan di dalam bumi ini, di dalam dunia kita saat ini, sehingga kita bisa merasakan akan Allah itu, Allah yang berdaulat itu, dan bagaimana kita dapat merasakannya juga sangat bergantung dari perilaku kita, dari kehidupan kita itu. Jadi kita yang membuat kita sebagai agen dari kerajaan Allah itu, kita sebagai yang berpartisipasi untuk menghadirkan kerajaan Allah itu, gitu. Oke. Bisa menjawab enggak? Atau mungkin Besut Dwida mau tambahin? Namanya kerajaan Allah itu artinya kan Allah yang memerintah. Ya. Allah yang memerintah, Allah yang jadi raja. Nah kalau itu kita terapkan, apakah diri kita itu bisa menjadi kerajaan Allah? Bisa, kalau kita menjadikan Allah itu orang nomor satu yang memerintah di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menjadikan Allah itu yang nomor satu, itu pasti akan berpengaruh di dalam kita berpikir, mengambil keputusan, ataupun bertingkah laku di dalam keseharian kita. Kenapa? Karena pasti yang kita jadikan standar itu adalah aturan-aturan dan ketetapan Allah. Standar moralnya itu standar moralnya Allah, bukan standar moralnya kita. Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu juga. Bagaimana, Hana? Iya, Iya. Makanya tadi kan disinggung, kita bisa memahami itu kalau di dalam diri kita ada pertobatan. Artinya kalau kita belum beres secara rohani, akan sedikit sulit untuk memahami itu. Gitu. Pertobatan itu menjadi modal utama. Harus hidup saya beres, saya harus tunduk Roh Kudus yang mimpin saya, karena ini satu pemahaman yang kita nggak bisa pakai logika kita. Iya. Hanya mendekati, ya, karena logika kita masih terbatas dengan keberdosaan manusia kita. Dan berarti itu kerajaan Allah ada di dalam diri kita, bukan diri kita. Apa gimana? Ya, sekarang kalau misalnya kamu menjadikan Allah itu yang berkuasa atas hidupmu, kira-kira kamu merasa kamu bisa enggak menjadi kerajaan Allah? Artinya ketika kamu hadir, orang-orang di sekitarmu itu juga bisa melihat, gitu ya, bisa merasakan bahwa Allah itu berkuasa. Orang yang dia sudah menjadi, kalau tadi Daniel singgung dengan sebutan agen kerajaan Allah, gitu ya. Agen kerajaan Allah itu artinya kita sudah menjadikan Allah itu yang terutama, yang nomor satu, raja kita, dan itu akan dirasakan dampaknya ketika benar-benar ketetapan dan aturan Allah itu kita praktekkan di dalam keseharian kita. Orang akan melihat. Makanya orang sering mengatakan orang yang menjadi milik Kristus itu hidupnya dimanapun dia berada itu membawa dampak. Walaupun kadang-kadang kita merasa saya ini nggak bisa apa-apa, tapi kalau kamu sungguh-sungguh bertobat, hidupmu kudus, aturan Allah kamu tetapkan, itu pasti akan membawa dampak. Nggak mungkin enggak. Oke. Makasih, Lasa. Ya, sama-sama.
Nah, ini memang kalau kuliah ini cukup berat ya. Ini satu doktrin. Nggak apa-apa, kita nanti akan bahas itu aturan-aturan yang berbahagia itu kalau diperbahkan itu akan panjang-panjang gitu. Satu ayat itu bisa panjang. Iya, Kita pelan-pelan pelajari itu. Mencicipi ya loh saya. Ya. Iya. Bagaimana dengan yang lain ini? Apakah ada yang mau bertanya? Nah, kalau setidaknya masih dipikir, masih bingung, boleh ditulis. Nanti untuk rekan-rekan yang dari Ampenan bisa titip lewat Pauline untuk Miranda disampaikan ke kita. Nanti kita akan buka kesempatan lagi untuk kita akan bahas lagi diskusi kita, ya. Oke. Ya teman-teman, kita sampai jam berapa loh so? Biasanya tuh sampai jam 6. Sampai jam 6 ya? Ya, ini berhubung 4 menit lagi. Mari kita tutup diskusi kita. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan sore hari ini. Meskipun tema dari Kerajaan Allah cukup berat bagi kami, tetapi kiranya Tuhan yang mampukan kami untuk kami bisa mengerti tentang konsep dari Kerajaan Allah. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih atas diskusi pada kesempatan sore hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong setiap kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami bisa lebih lagi mengerti tentang Kerajaan Allah, dan terlebih kami bisa menempatkan Allah dalam setiap hidup kami, dalam setiap tindakan kami sebagai Raja yang berdaulat atas diri kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami untuk kami bisa taat kepada Raja di atas segala Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Daniel. Silakan Brian. Terima kasih Pastor Daniel menyampaikan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Yang pertama kita mau berdoa untuk teman-teman yang saat ini masih belum bisa mengikuti persekutuan Zoom. Di Zoom ini maksudnya mungkin karena halangan sakit ataupun lainnya, tapi kita tetap doakan saja. Semoga teman-teman yang saat ini belum hadir di persekutuan online bisa ikut serta hadir di persekutuan online BIM setiap hari Sabtu. Untuk pokok doa yang kedua, kita mau berdoa untuk pendidikan teman-teman saat ini yang sedang bersekolah daring. Kan rata-rata sekarang sekolahnya daring semua. Kita mau berdoa baik yang kuliah, SMA, dan SMP. Lalu untuk pokok doa yang ketiga, kita mau berdoa untuk gereja-gereja yang sudah membuka persekutuan secara offline. Kita doakan supaya jemaat-jemaatnya bisa mengikuti ibadah tiap hari Minggu dengan baik dan tidak ada klaster baru di dalamnya. Kita akan berdoa dengan membuka suara. Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Kami dapat sekali lagi berkumpul ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk doa syukur kami. Yang pertama, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk teman-teman yang saat ini masih belum bisa hadir dalam persekutuan Zoom BIM ya Tuhan. Kami berdoa mungkin karena mereka sedang terkendala koneksi internet ataupun mereka mungkin sedang sakit atau sedang sibuk ya Tuhan, tapi kiranya Kau tetap menggerakkan hati mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa bergerak hatinya dalam mengambil keputusan untuk bisa bergabung dalam persekutuan online Zoom BIM setiap hari Sabtu ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi komunitas yang menjadi berkat bagi sesama dan terlebih untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dan teman-teman yang saat ini juga sedang
saya berkomitmen yang sudah konsisten mengikuti ibadah BIM setiap hari Sabtu. Kiranya Engkau tetap memelihara kami semua ya Tuhan, supaya kami bisa ikut terus serta hadir dalam memuliakan nama-Mu yang di surga, walaupun di situasi kondisi saat ini mengharuskan kami untuk tidak boleh berkumpul secara ramai-ramai, tapi dengan adanya media Zoom ini kiranya nama Tuhan bisa dipermuliakan. Lalu yang kedua, kami berdoa untuk pendidikan setiap hari kami ya Tuhan, untuk kami yang sedang bersekolah maupun kuliah, kiranya Kau tetap memberikan hikmat, konsentrasi dalam belajar, kepandaian ya Tuhan, supaya kami bisa mengikuti ibadah daring di sekolah dengan baik, sehingga kami bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan bisa meraih cita-cita kami ya Tuhan. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kami berharap supaya kami bisa tetap bersemangat dalam belajar di sekolah ya Tuhan. Lalu yang ketiga, kami berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini sudah membuka gedung gereja untuk bisa persekutuan atau ibadah offline ya Tuhan. Kami berharap supaya tidak ada klaster-klaster baru, supaya jemaat di KT Bethlehem terutama bisa mengikuti ibadah setiap hari Minggu dengan baik ya Tuhan, dan tidak ada jemaat yang sakit, sehingga ibadah hari Minggu di gereja bisa tetap berjalan terus ya Tuhan, supaya kami bisa merasakan kasih Kristus dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan. Kami berdoa untuk setiap kami juga Tuhan, berikan kami semua kesehatan di kondisi pandemi saat ini, kiranya kami tetap terhindar dari segala penyakit dan kami dapat beraktivitas dengan baik, dengan normal, jadi berkat bagi sesama dan lebih untuk kemuliaan nama-Mu di surga. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini, kita akan nyanyikan sebuah lagu, Bapa terima kasih.